Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Dia Martafani, NPM 2517051087. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas pengganti responsi kalkulus pertemuan kedua pada tanggal 5 September 2025. Untuk alasan saya sendiri, kenapa saya waktu tidak mengikuti Zoom meeting pada pertemuan kedua, karena saya tidak atau belum bergabung di grup chat responsi kalkulus kelas B. Maka dari itu saya tidak menerima info lebih lanjut terkait Zoom Meet-nya. Langsung saja di sini saya ingin menjelaskan materinya. Oke, untuk materi pertemuan kedua itu himpunan. Himpunan. Untuk pretestnya sendiri saya udah ngerjain Kak pretestnya. Udah saya upload juga. Oke. Untuk pengertian himpunan, jadi himpunan itu adalah sekumpulan atau sekelompok objek yang memiliki ciri yang sama yang dinyatakan dengan jelas. Intinya himpunan itu seperti halnya dengan klasifikasi. Contohnya adalah himpunan mahasiswa program studi ilmu komputer, himpunan bilangan bulat, himpunan hewan berkaki empat, dan yang bukan himpunan itu himpunan makanan enak dan himpunan sepatu bagus. Kenapa bukan disebut sebagai himpunan? Karena itu subjektif, ya subjektif sifatnya, itu menurut pendapat orang-orang dan pendapat orang tuh beda-beda. Dan itu tidak objektif. Sorry, untuk penyajian himpunan, itu ada 4. Yang pertama enumerasi, yang kedua ada simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan yang terakhir ada diagram Venn. Oke. Yang pertama enumerasi. Jadi enumerasi itu disebut dengan metode tabulasi. Metode ini dengan menyatakan seluruh anggota himpunan di dalam satu kurung kurawal. Contohnya gini. Ini ada himpunan G, adalah himpunan prima kurang dari 10. Himpunan, jadi anggota himpunan G itu ada 2, 3, 5, dan 7. Pokoknya itu penulisannya kurung kurawal dan anggotanya langsung dimasukkan ke dalamnya. Contoh lain, misalnya G adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10 gitu. Jadi anggota himpunannya itu ada 2, 4, 6, 8, dah segitu aja. Karena 10 nggak masuk kan ya. Untuk simbol baku itu maksudnya dalam himpunannya itu ada simbol-simbol matematika. Yang pertama, kalau misalnya N itu himpunan bilangan asli, Z itu bilangan bulat, Z plus itu bulan positif, Z min itu bulat negatif, eh, Q itu bilangan rasional, R itu bilangan real, dan yang terakhir C itu bilangan kompleks. Contohnya begini. Untuk bilangan asli itu kan ini ya, dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Kemudian Z itu bilangan bulat, dimulai dari minus, 0, kemudian plus, positif gitu kan. Dan ini bulat positif, ini bulat negatif. Notasi pembentuk himpunan. Nah, dengan menyebutkan sifat atau syarat keanggotaan dari himpunan. Contohnya itu begini. Kan ada himpunan B ya. Nah, himpunan B ini cara bacanya gini. X sedemikian, minus 2, lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 7, dengan X anggota bilangan asli. Tapi kalau menurut saya ini, kayaknya ada kesalahan sedikit karena bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1, bukan minus. Kalau minus itu berarti bilangan bulat. Jadi, anggotanya itu minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Kemudian penyajian yang terakhir ada diagram Venn, yaitu dengan menggambarkan keberadaan himpunan terhadap himpunan lain. Misalnya himpunan semesta U atau S digambarkan sebagai suatu segi empat, sedangkan himpunan lain digambarkan sebagai lingkaran. Contohnya begini, ini himpunan semesta, kotak persegi ini himpunan semesta seluruhnya, A sama B itu termasuk dalam semesta. Kemudian kardinalitas, yaitu jumlah elemen yang ada dalam himpunan. Nah, contohnya ini, kan himpunan H ya.
Himpunan H itu anggotanya 2, 3, 5, 7, 9. Maka kardinalitasnya ada 5. Kenapa 5? Karena anggota himpunan yang ada di H itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B. X sedemikian X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Kan lebih kecil dari 20 berarti kan dibuat dari 2 ya. 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Berarti kardinalitas dari B itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, notasi kardinalitas itu bisa ditulis begini, N kurung A atau eh, seperti simbol mutlak gini. Ini ada nilai plus-plus, coba kita kerjain. Diketahui S adalah bilangan prima kurang dari 20. Berarti kan bilangan prima kurang dari 20 itu kan dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, sama 19. Nah, berarti ada 8. Oke, benar. Kemudian ada himpunan khusus. Himpunan khusus itu ada himpunan semesta sama himpunan kosong. Jadi himpunan semesta itu himpunan yang anggotanya terdiri atas semua objek yang sedang dibicarakan. Simbolnya S atau U. Kemudian himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki elemen. Pokoknya kurung kurawal, dalam kurung kurawalnya itu nggak ada apa-apa, nah itu himpunan kosong. Contohnya P, X, demikian X, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kita tahu kalau bilangan modulo 2 itu pasti genap kan? Yang habis dibagi 2 maksudnya. Genap. Nah, kalau bilangan ganjil itu pastinya ada sisa gitu, nggak habis. Kemudian ada himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Jadi, kenapa dikatakan A itu bagian dari B? Karena elemen A itu termasuk dalam elemen B. Contohnya aja, misalnya gimana ya? Misalnya himpunan A itu 1, 2, 3, 4 gitu. Terus himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti A itu bagian dari B. Seperti itu. Ini untuk nilai plusnya, kita skip aja. Fokus ke materi aja. Himpunan yang sama. Himpunan yang sama, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B juga merupakan elemen A. Contohnya, himpunan A itu kan isinya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Keduanya sama, maka A sama dengan B atau himpunannya sama. Kemudian yang selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Simbolnya A, apa ini? Oh, A ekuivalen B berarti sama dengan gitu ya. Atau NA sama dengan NB. Kardinalitasnya sama. Contohnya gini. A, himpunan A itu kan isinya 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12. B itu A, G, B, T, D, F, R. Kenapa dikatakan A ekuivalen B? Karena mereka berdua ini memiliki kardinalitas yang sama, yaitu 8. 7. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan saling lepas, disjoin. Nah, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya gini. Himpunan A anggotanya gini, himpunan B anggotanya gini. Antara keduanya itu nggak ada yang sama atau nggak ada irisannya. Kemudian himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Contohnya gini. Jika A 1,2 maka power set A-nya itu himpunan kosong, kemudian anggota 1, anggota 2, kemudian anggota di antara dua itu digabung. Untuk tahu berapanya, itu kita tinggal mempangkatkan, 2 dipangkatkan kardinalitas yang ada di himpunan A.
Nah, kan di sini kan himpunan A kan ada dua ya, kardinalitasnya. Berarti eh, P power set A itu 2 pangkat 2, yaitu 4 kan. Nah, terbukti dong, berarti kan power set A itu kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Tuh. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P, power set kosong. Power set himpunan kosong adalah himpunan kosong itu sendiri. Kemudian operasi himpunan. Yang pertama ada irisan, intersection. Irisan itu antara himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota yang sama. Seperti di sini contohnya, himpunan A itu kan 2, 4, 6, 8, 10. B 4, 10, 14, 18. Yang sama itu 4 dan 10 kan. Berarti A irisan B-nya itu 4 dan 10. Kemudian misalnya A 3, 5, 9, B min 2 sama 6. Nah, maka A irisan B-nya itu kosong, himpunan kosong karena tidak ada yang sama. Maka himpunan A dan B ini juga disebut sebagai himpunan apa tadi yang berpisah itu? Disjoint, saling lepas. Notasinya A irisan B, X elemen X, X sedemikian X elemen A, dan X elemen B. Kemudian gabungan atau union. Contohnya, jika A 258 dan B 7522, maka A gabungan B-nya itu keseluruhan dari A dan B, gitu. Notasinya hanya berbeda di sini saja. Kalau irisan itu dan, kalau gabungan itu atau. Kemudian komplement. Komplement itu contohnya gini. S 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, A 1, 3, 7, 8, maka A komplemennya itu himpunan yang bukan himpunan A atau di luar himpunan A. Berarti 2, 4, 5, 6, 8, 9. 5, 5, 6, dan 9. 8 termasuk ya, karena kan di sini A-nya 8 dan semesta 8 juga. Berarti A komplement itu disebut juga A inverse, guys. Yang bukan elemen A. Notasinya X sedemikian X elemen semesta dengan X elemen A. Kemudian selisih atau difference. Notasinya itu A min B atau B min A ya. Nah, caranya em, kalau irisan itu kan yang sama ya. Maka kalau misalnya A irisan B kan 3, 4, 5. Tapi kalau selisih atau difference itu kebalikan dari irisan gitu. Jadi A min B-nya 2. Karena kan 2 nggak ada di B gitu. Himpunan A yang nggak ada di B. Nah, kalau yang ini himpunan B yang nggak ada di A berarti kan. Berarti himpunan B yang nggak ada di A itu kosong gitu. Kan nggak ada ya. 2, 4, 6, 10 itu. Kemudian, nah ini untuk notasinya. A min B, X sedemikian X, elemen A dan X elemen B, sama dengan A irisan B komplement. Begitu juga dengan B min A, berarti X elemen X, eh, X anggota X sedemikian X elemen B dan X bukan elemen A, maka notasinya B irisan A komplement. Gitu, kebalikannya aja guys. Kemudian beres tangkup. Nah, kalau beda tangkup itu kebalikan dari irisan gitu. Sini kan, iya kebalikan dari irisan. Kan kalau irisan kan yang di dalam sini ya. Nah, kalau beda tangkup itu gabungan dikurang irisan gitu. Notasinya A beda tangkup B, X sedemikian X elemen A dengan X bukan elemen B dan X elemen B dengan X bukan elemen A. Kemudian perkalian Kartesian. Jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka ini seharusnya ada begininya ini.
segini sama segini kan. Kayak mutlak gitu. Ini syarat-syaratnya. A dan A, B itu beda sama B, A. Dengan kata lain, dua elemen ini berbeda. Kalau misalnya ditukar, berarti tidak komutatif. Kemudian perkalian Kartesian. Sini kan himpunan A kan X, Y, Z. B 1, 2, 3. Itu tinggal dikali-kaliin aja. Kali pelangi gitu. Tapi beda. Kalau A kali B, beda sama B kali A. Kalau A kali B berarti elemen A dulu, baru B. Kemudian selanjutnya. Tapi kalau misalnya B kali A itu berarti elemen B dulu, baru dikali A, selanjutnya, sampai habis. Hukum himpunan. Hukum himpunan tuh macam-macam. Identitas, komplement, involusi, komutatif, distributif, eh De Morgan. Mana sih? Oh, identitas, dominasi, komplement, idempoten, involusi, absorpsi, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan sama 0/1. Contohnya, sini kan buktikan pernyataan berikut menggunakan hukum himpunan. Nah, di sini kan A gabungan B irisan A gabungan B komplement. Itu sama dengan A. Kenapa? Karena A gabung B, A gabung B irisan A gabung B komplement itu kan bisa ya digabung. Saya sama-sama A gabung, di sini A gabung juga. Berarti kita tulis dulu awalnya A gabung, kemudian B kita iris dengan B komplement. Nah, B diiris dengan B komplement, sorry, B itu kan gini ya, B komplement berarti kan yang bukan elemen B. Berarti B irisan dengan B komplement itu himpunan kosong atau tidak ada. Maka A gabungan dengan himpunan kosong itu A itu sendiri. Memakai hukum distributif, komplement, dan identitas. Kemudian, ini ada contoh-contohnya lagi. Intinya hukum-hukum itu bisa membantu kita untuk em, pembuktian himpunan. Kemudian bisa membantu kita penyelesaian himpunan juga. Bisa lebih mudah kalau pakai hukum-hukumnya. Sebenarnya kalau hukum-hukumnya kita udah ngerti konsepnya, nggak perlu kita nginget lagi ini hukum ini hukum ini. Yang penting kita paham aja. Kemudian prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu persamaan atau identitas yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti irisan, gabungan, dan komplement. Jika S diperoleh dari S dengan mengganti irisan diganti gabungan, gabungan diganti irisan, himpunan kosong diganti gabungan, dan gabungan diganti irisan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka persamaan S juga benar dan disebut dual dari persamaan S. Oh, dualitas. Nih. Hukum identitas itu dualnya ini. A gabungan dengan himpunan kosong, itu A kan. A diiris dengan semesta, itu A itu juga. Kemudian, prinsip dualitas itu sebenarnya perlu kita ingat-ingat aja, tapi nggak perlu juga terlalu difikirkan. Yang penting paham konsep. Kemudian, oh ini contohnya, kan A irisan B, A irisan A gabung B, A irisan A gabung A irisan B. Oh, jadi kan di sini kan A irisan A gabung B. Kalau misalnya di apa sih namanya? Di iniin, dibongkar gitu ya. Maksudnya kayak di ya digituin lah. Nah, jadi kan ini kan A irisan. Sorry. Ini kan ada A irisan, di sini A irisan. Jadi A irisan gitu kan. Terus A gabung B di apa sih? Ya, kayak gitu intinya. Pokoknya ini pakai hukum dualitas, hukum distributif, idempoten, dan absorpsi. Ini pembuktian aja sih sebenarnya. Nilai plus kita skip aja. Thank you. Oke, sekian dulu. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak semua.
yang udah nonton video saya. eh Maaf karena kemarin saya nggak ikut karena keteledoran saya. Oh iya, nanti nih, nantikan dulu. Ya, makasih ya Kak udah nonton videonya. Mohon diterima. Maaf kalau ada yang kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.